Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali katakan, seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan, engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah.
Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya, bagi sekali lagi panggil namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Anugerah-Mu terima kasih Tuhan. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Hari demi hari, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu selalu baru di dalam hidupku. Sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hati. Ku angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah, Engkau Tuhan Allah yang maha.
Yang lagi katakan, hari demi hari ku rasakan kasih-Mu. Hari demi hari ku rasakan kasih-Mu, selalu baru di dalam hidupku. Tiada alasan untuk tak memuji-Mu, sebab pekerjaan-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau memuji-Mu, Allah yang kudus. Ku mau menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Angkat tangan bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Ku mau memuji-Mu, ku dengan segenap hati bersyukur buat pekerjaan-Mu. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat penuh. Engkau Allah yang memerintah. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa. Engkau Tuhan Allah yang maha kuasa.
Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri. Ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpamu. Hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Kaulah segalanya Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur dapat kembali bersekutu pagi hari ini. Terima kasih. Kami hidup dari perkataan-Mu saja Tuhan. Apa yang Kau firmankan, apa yang kami makan hari ini dari firman-Mu, itulah kehidupan bagi kami. Itulah yang harus kami jalani sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau memurnikan kami, Engkau menyempurnakan kami. Kami bersyukur. Mari silakan kembali Tuhan, Engkau mengajari kami lewat perkataan-perkataan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Kiranya hati kami lapar dan haus akan Tuhan, sehingga hati kami boleh dicerahkan senantiasa, sehingga kami boleh menjadi seperti yang Kau kehendaki Tuhan, seperti yang Kau rancangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Ya, salam semua. Salam, selamat pagi semua. Salam, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua.
Sudah semuanya? Selamat paginya. Shalom Mbak Yeye. Selamat pagi semua. Shalom Pak Janu. Semuanya. Shalom juga yang di radio. Ada di radio? Ada. Oke, salam Mak Tian yang di radio. Baik, Puji Tuhan, adakah yang mau sharing pagi ini? Silakan. Yang di studio juga boleh. Yang di PIU juga boleh. Yang di Batam Center. Yang di Malang juga boleh. Mau sharingnya kakak? Bisa aja, gak apa-apa. Gak harus orang tua. Atuin mau sharing? Ada. Oke. Maya Bes. Hai. Oke ya. Saya share screen ya. Hanya mengasihi Tuhan yang berarti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oke, baik. Saat ini ketika engkau semua berupaya mengasihi dan mengenal Tuhan, di satu sisi engkau harus menanggung penderitaan dan pemurnian. Dan di sisi lain engkau semua harus membayar harganya. Tidak ada pelajaran yang lebih mendalam dibandingkan dengan pelajaran mengasihi Tuhan, dan dapat dikatakan bahwa pelajaran yang manusia petik dari kepercayaan seumur hidupnya adalah bagaimana mengasihi Tuhan. Oke. Saudara, ketika kita baca ayat ini saudara, atau perkataan ini saudara ya, firman Tuhan ini, maka ini kebenaran gitu. Ketika kita berupaya mengasihi dan mengenal Tuhan, di satu sisi kita akan menanggung penderitaan dan pemurnian gitu. Ini jalan gitu. Makanya kalau Tuhan katakan berbahagia orang miskin, orang yang dianiaya, orang yang lapar dan haus, maka kenapa dikatakan berbahagia? Karena kita sudah memasuki jalannya gitu. Nah, ketika kita mulai percaya kalau segala sesuatu yang sedang kita jalani, kita hidupi, tidak ada yang secara kebetulan gitu. Pasti ketika kita menjalani yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya, awal-awalnya kan kita kan bersungut-sungut gitu, membandingkan diri kita dengan orang lain. Kok dia tidak gitu. Nah, lalu dikatakan pelajaran seumur hidup itu adalah pelajaran mengasihi Tuhan gitu. Memang dia tahu saudara bahwa manusia itu sudah rusak. Kerusakan, salah satu kerusakan yang mungkin sepele menurut manusia, yaitu
pelajaran untuk mengasihi Tuhan gitu. Jika engkau percaya kepada Tuhan, engkau harus mengasihi Tuhan. Jika engkau hanya percaya kepada Tuhan tetapi tidak mengasihinya dan belum mendapatkan pengenalan akan Tuhan dan tidak pernah mengasihi Tuhan dengan kasih sejati yang berasal dari hatimu, maka kepercayaanmu kepada Tuhan adalah sia-sia. Apabila dalam kepercayaanmu kepada Tuhan engkau tidak mengasihi Tuhan, maka engkau hidup dalam kesia-siaan dan seluruh hidupmu adalah yang paling hina dari semua kehidupan. Sering kan kita berbantah-bantahan, kan kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, ketika kita mendengarkan perkataan ini, mungkin banyak di antara kita ketika mendengarkan perkataan ini, lalu gimana sebetulnya mengasihi Tuhan itu gimana sih gitu. Rasanya kok menurut Tuhan ini kok belum pas-pas gitu. Ketika apalagi kalau diulang-ulang perkataan itu gitu, menekankan. Karena memang orang berpikir mengasihi Tuhan itu adalah sesuatu yang mudah gitu. Dia pikir mengasihi Tuhan itu cukup mengatakan, aku mengasihimu Tuhan. Atau menaikkan lagu-lagu tentang kasih kepada Tuhan gitu. Nah, itulah pikiran manusia. Tapi ketika terjadi segala sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka dengan cepat kita menolaknya gitu. Apa saja hal-hal kecil gitu ya. Kita selalu mencari kesenangan kita gitu. Apa yang cocok dengan kita gitu. Itulah manusia gitu. Tapi walaupun begitu, orang sering menganggap dia sudah mengasihi Tuhan sehingga ketika mendengarkan perkataan ini, itu untuk orang lain yang tidak mengasihi Tuhan gitu. Kalau saya sih sudah mengasihi Tuhan. Padahal sering sekali ketika Tuhan perhadapkan dengan kenyataan, Tuhan sedang menunjukkan bahwa kita sebetulnya belum mengasihi Tuhan gitu. Kita belum percaya kepada Tuhan gitu. Jadi ketika Tuhan menjelaskan kata demi kata ini saudara, ketika dikatakan bahwa seluruh hidupmu adalah yang paling hina dan semu dari semua kehidupan, katanya gitu. Jika di sepanjang hidupmu engkau tidak pernah mengasihi atau memuaskan Tuhan, lalu apa gunanya engkau hidup? Apa gunanya kepercayaanmu kepada Tuhan? Bukankah itu adalah upaya yang sia-sia? Artinya, jika orang-orang ingin percaya dan mengasihi Tuhan, mereka harus membayar harga. Kadang-kadang kan, kenapa kita nggak mau bayar harga? Karena kita selalu membandingkan diri kita seperti murid-murid. Apa yang akan terjadi dengan dia gitu. Ukuran kita selalu orang lain. Ukuran kita bukanlah kasih kita kepada Tuhan gitu. Jadi sebetulnya dalam taraf itu, ya kita boleh mengingat kembali ya. Dalam taraf itu sebetulnya kita tidak layak disebut sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kita hanya percaya kepada berhala.
Jadi walaupun orang menyebut nama Tuhan dengan tepat, lalu mengatakan aku mengasihi engkau, lalu mengatakan membuat ritual-ritual gitu. Jadi ritual keagamaan itu paling mudah dilakukan gitu. Tetapi mengasihi Tuhan bukan seperti itu. Percaya kepada Tuhan dari hati sangat jauh berbeda dengan ritual keagamaan gitu. Jauh sekali gitu. Mengasihi Tuhan mengharuskan pencarian akan kehendak Tuhan. Oke, ada yang terlewat tadi. Alih-alih mencoba bertindak dengan cara tertentu secara lahiriah, mereka seharusnya mencari pemahaman sejati di lubuk hati mereka. Jika engkau bersemangat untuk menyanyi dan menari tetapi tidak dapat melakukan kebenaran, dapatkah engkau dikatakan mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan mengharuskan pencarian akan kehendak Tuhan dalam segala hal. Dan itu menuntutmu untuk menyelidiki lubuk hatimu ketika sesuatu terjadi kepadamu. Berusaha memahami kehendak Tuhan dan berusaha memahami apa kehendak Tuhan dalam masalah itu. Apa yang Dia minta untuk engkau capai dan bagaimana engkau harus memperhatikan kehendaknya. Misalnya, sesuatu terjadi yang mengharuskanmu menanggung penderitaan. Pada saat seperti itulah engkau harus memahami apa kehendak Tuhan dan bagaimana harus memperhatikan kehendaknya. Engkau tidak boleh memuaskan dirimu sendiri. Kesampingkan dirimu terlebih dahulu. Tidak ada yang lebih hina daripada kedagingan. Gitu ya. Kedagingan itu kan seperti kita pelajari sangat luas sekali, saudara. Saudara, sering sekali ketika kita mendengarkan perkataan seperti ini, padahal saudara perkataan ini sangat sebetulnya sangat penting sekali gitu. Karena ya sering sekali kita gagal di situ gitu. Karena kita itu tidak lahir dari satu keturunan yang benar-benar belajar mencari kehendak Tuhan. Mungkin baru belakangan ini kita sering mendengar benar-benar mencari kehendak Tuhan gitu. Benar-benar fokus gitu. Butuh waktu yang lama sekali gitu. Untuk kita boleh menerima setiap keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Boleh menerima aja itu sudah kemajuan gitu. Dan untuk itu butuh waktu yang lama sekali, saudara. Saya butuh waktu lama sekali untuk bisa benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Bahkan setelah keluar dari kenyamanan pun gampang sekali masuk dalam kenyamanan lagi kan. Ketika sudah settle pekerjaan gitu kan, sudah mulai punya mimpi gitu, memperbesar usaha kan gitu kan, mulai nyaman dengan keadaan itu gitu. Lalu Tuhan izinkan lagi runtuh gitu, ya kan? Sesudah lolos nggak ada lagi beban, rumah terbayar gitu kan, udah lunas gitu kan. Setelah itu, wah terus gitu. Jadi lupa. Jadi saya ingat dari 2011, baru setelah sakit baru bisa. Ya kan? Tolong gitu. Kira-kira 2014 lah gitu. Saya ingat baru benar-benar gitu.
Itu pun sudah benar-benar karena sakit gitu. Tapi saya ingat sekali 2011 itu. Nah, tapi kan Tuhan sabar ya. Lewat lagi. Setelah sembuh, wah, ketika melihat keadaan kehidupan, ya tidak berubah gitu kan. Sementara kebutuhan meningkatkan. Bergumul lagi di situ gitu. Itu panjang sekali, saudara. Jadi sampai pada akhirnya ketika kita mendengarkan lagi perkataan ini, saudara. Wah, itu pun rasanya kita masih sangat jauh kan gitu. Makanya ketika dikatakan kalau orang tidak mengasihi Tuhan dalam kepercayaannya kepada Tuhan, tidak belajar bagaimana mengasihi dan mengenal Tuhan. Kalau kehidupan kepercayaanmu seperti itu, engkau adalah orang yang paling malang katanya. Itu adalah kehidupan yang paling hina katanya gitu. Cobalah gitu. Nah, tapi saudara, di balik perkataan itu saudara, ada tujuannya saudara. Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan gitu. Jadi begitu kita mulai tahu sedikit tentang wataknya gitu ya, maka kata-kata itu sebetulnya bukan sedang melemahkan kita, bukan sedang menyusahkan kita kata-kata itu. Kata-kata itu sebetulnya bukan sedang menghina gitu. Bukan berarti dia tidak mengingat bagaimana kita mulai mengalami peningkatan dalam mengejar dia gitu. Bukan berarti dia lupa itu. Dia ingat. Hanya saja kita itu gampang berhenti gitu. Gampang berpuas diri gitu. Dan dia harus mengingatkan kita kembali bahaya daripada berpuas diri gitu. Jadi dengan firman ini dia berusaha mengingatkan kita, kalau kita berhenti mengasihi Tuhan, berarti kita berhenti hidup. Maka setelah kita berhenti hidup, maka kita tentu akan mengalami kesia-siaan hidup gitu. Padahal saudara, menurut waktu kan Tuhan yang tahu waktu kita kan. Dia gak memandang muka kan. Dia sangat bergantung sekali dengan respon kita akan firman-Nya. Kalau kita menganggap ini sepele, ya berarti pilihan di tanganmu katanya gitu. Ketika kita menganggap ini serius, maka dia akan tolong kita gitu. Engkau tidak boleh memuaskan dirimu sendiri. Kesampingkan dirimu terlebih dahulu. Tidak ada yang lebih hina daripada kedagingan. Engkau harus berusaha memuaskan Tuhan dan engkau harus memenuhi tugasmu. Dengan pemikiran seperti itu, Tuhan akan memberimu pencerahan khusus dalam masalah ini. Dan hatimu pun akan menemukan penghiburan. Itu janji firman Tuhan ya. Nah, kadang penghiburan yang sedikit saja itu sudah cukup membuat kita itu semangat, saudara.
penghiburan kecil aja gitu. Nah, jadi coba perhatikan saudara setiap ketika dia menyampaikan sesuatu gitu ya. Jadi harapan Tuhan yang pertama-tama ya ketika dia menyampaikan sesuatu gitu. Pasti kan kita itu ketika mendengarkan itu, ketika dari tadi kita mendengarkan perkataan ini, pasti kan ada respon kita di dalam gitu. Kita berpikir gitu. Kita merenungkan gitu. Entah apa yang kita pikirkan tentang itu. Nah, tapi kalau kita memikirkan itu, dengan memikirkan itu saja, Tuhan sudah senang gitu. Artinya kita berespon. Orang yang berespon adalah orang yang hidup, saudara. Orang yang mati sudah gak berespon. Apa responmu? Itu yang penting. Respon kita bisa seperti ini misalnya. Kalau saya misalnya, ya Tuhan, ketika mendengarkan perkataan ini, kalau aku mau kembali ke belakang gitu. Memang sih ada masanya di mana aku merasa aku sudah mengasihi engkau gitu. Atau ya aku sudah bayar harga gitu. Tapi itu kebanyakan kan adalah karena anugerahmu gitu. Tapi begitu engkau minta aku melakukannya dari hatiku yang paling dalam, rasanya sulit lah Tuhan gitu. Dan waktu-waktu yang aku lalui membuktikan bahwa untuk mencapai firman-Mu ini sangat sulit sekali gitu. Ketika kita ngomong itu kan kejujuran kita gitu. Dan memang pada kenyataannya Tuhan tahu memang akan demikian. Makanya dikatakan, Paulus mengatakan segala sesuatu sudah ditaklukkan kepada kesia-siaan gitu. Makanya dia mengizinkan manusia itu mengejar tujuan hidupnya gitu. Apa yang dia pikir memuaskan hatinya dari segi apa aja. Tuhan akan mengizinkan orang itu mencapainya. Tetapi menjelang orang mencapainya atau sudah mencapainya gitu, maka Tuhan akan datang kembali dan mengatakan kepada dia, sudah gimana sekarang setelah engkau mencapai apa yang sudah engkau capai gitu. Coba lihat hatimu. Berapa lama engkau bahagia dengan tercapainya tujuanmu gitu. Nah, semua saudara perkataan ini kan ada dalam firman Tuhan ini. Lalu ketika dikatakan lagi di sini, setelah lewat sejangka waktu, kalau sebelum kita, kan kalau kita mendengar ini kan pasti kayak gini saudara dalam hati kita. Ya Tuhan, aku berjanji aku mau mengasihi engkau. Aku bertekad gitu. Ya kan? Kan yang kita bayangkan kan kita itu mau mengasihi Tuhan kan? Pasti kan itu kan? Nah, tetapi pada kenyataannya, apakah bisa kita mengasihi Tuhan? Tidak bisa. Lalu dari semua perkataan tadi itu, kenapalah Tuhan mengucapkan perkataan itu? Kalau ternyata memang gak bisa mengasihi Tuhan, kan terbukti juga toh dalam perjalanan kita kan.
pastilah terbukti. Apakah kita bisa menjaga hati kita? Apakah ketika kita mendengarkan, kenapa kamu murung? Apakah kita bisa menjaga muka kita tidak murung sepanjang hari itu? Sulit ya. Kalau kita mau jujur gitu loh. Kita kan mesti jujur harusnya ketika di hadapan Tuhan gitu. Nggak ada yang bisa kita sembunyikan. Pengakuan kita yang jujur itu satu kemajuan. Tapi selanjutnya, dia menunggu kita berdoa. Dia menunggu kita itu memberikan respon positif gitu. Kadang saudara, awalnya kita itu tertuduh gitu. Kadang-kadang kita jengkel juga. Terlalu ini sekali lah. Belajar firman Tuhan ini. Orang-orang lain kayaknya biasa aja. Tenang aja hidup mereka gitu. Dulu satu pelajaran yang indah gitu ya. Ketika keluar dulu itu ya. Saya bilang gitu. Tuhan, kalau tetap gereja ini berdiri teguh gitu. Oh, berarti benar-benar aku gak mengerti kasih karuniamu gitu. Iya, saya ngomong tiap kali lewat dari depan gereja itu. Kalau sekarang kan udah gak lewat lagi. Jarang lah gitu. Oh dulu kan tiap hari lewat. Jadi ketika pindah ke sini kan ya keadaan yang baru lah gitu. Ya. Jadi dulu saudara ketika saya lihat, wah justru saudara, itu yang Tuhan tunjukkan gitu. Gereja itu benar-benar ketika kita tinggalkan, wah jauh lebih diberkati gitu. Apa dulu yang dijanjikan berkat bangsa-bangsa, rasanya itu mereka melejit gitu. Dari segi apa aja gitu. Di situ langsung saya bilang gitu. Saya langsung dapat satu pelajaran. Ya udah. Saya nggak ngerti yuk. Tapi memang terus belajar gitu ya. Belajar terus dengan tekun. Kalau dilihat dari segi Tuhan ya, saya jauh lebih berbahagia daripada mereka. Dari segi manusia, nampaknya mereka bahagia. Tapi saudara belakangan kan Tuhan tunjukkan kembali. Apakah mereka benar-benar mendengarkan firman-Ku? Apakah mereka benar-benar mengasihiku? Apakah sebetulnya mereka mendapatkan yang lebih baik daripadaku? Bukankah engkau semua yang lebih mendapatkan yang baik? Bukankah engkau mendapatkan lemak-lemakku? Kita kira kayak gitu. Iya. Yang kita dengarkan setiap perkataan ini saudara itu seperti lemak-lemak dari korban di rumah Tuhan saudara. Dari semua kebenaran yang kita dengarkan gitu. Kita belajar ini kan kita itu kan tidak kayak diporsir gitu. Dia ngajar kita, apalagi setiap pagi kayak gini kan. Dia ngajar kita itu kan dengan penuh kelembutannya. Dia kan benar-benar kayak apa ya? Dia tahu kondisi hati kita gitu loh. Dia tahu keadaan hati kita. Makanya sering sekali ketika dia mengucapkan sesuatu, dia sampaikan gitu. Langsung dia tahu kondisi hati kita gitu. Mungkin kamu kecewa. Mungkin kamu gak suka mendengarkan perkataan ini. Itu langsung saudara. Jadi apa yang saya katakan ini itu kalau saudara nanti baca di dalam firman Tuhan ini ada semua gitu.
Tetapi itu tadinya belum saya baca. Jadi walaupun misalnya belum saya baca gitu ya. Jadi ketika saya ucapkan, nanti berikutnya saya cari, oh ya ada ya perkataan ini kemarin di sini gitu. Disitulah kita baru mengetahui, oh Tuhan yang nyata itu kayak gini gitu loh. Oh makanya ya kami ini tidak dapat disempurnakan dengan yang lain kecuali kami mendengarkan firman Tuhan ya. Oh kami harus benar-benar tenang ya. Oh kami harus benar-benar makan dan minum firman ya. Oh ini ya artinya makan dan minum firman. Lalu saudara kita akan begini saudara. Sepertinya kayak gini ya dulu ya orang-orang murid-murid yang bersama-sama dengan Tuhan dulu ya. Itu di dalam kita ini loh, itu kayak ada yang apa? Kayak ada yang apa? Menjelaskan gitu loh. Ketika apa? Ketika kita mulai tenang. Jadi saudara, walaupun nampaknya setiap perkataan-perkataan ini itu seperti menegur gitu ya, atau menunjukkan siapa diri kita gitu ya. Tetapi tujuan daripada perkataan-perkataan ini bukan merendahkan kita. Tuhan tidak begitu. Kalau kita itu dengan rendah hati mau aja mendengarkan aja dulu gitu. Walaupun rasanya dalam hati kita, tapi yang lain aja lah kira-kira kayak gitu. Nah, tapi kita mau gitu kan, dengerin gitu. Nanti dari setiap perkataan yang diucapkannya itu saudara, kita akan mendengarkan, kita akan merasakan satu penghiburan gitu. Jadi respon kita ketika kita itu bersekutu tentang satu firman gitu ya. Respon kita itu sangat penting. Ya saudara dapat berespon ya dalam hati saudara ya. Karena kau yang tahu gitu. Ya tapi kadang-kadang perlu juga saudara berespon, cerita gitu. Cerita di sini tentang firman Tuhan gitu. Sekaligus latihan juga untuk nanti bicara sama orang. Kan dari gaya bicara seperti ini kan saudara bisa melihat perubahan-perubahan dari gaya bicara saya. Saya juga dapat merasakan dari ketenangan berbicara, dari hikmat yang mengalir. Makanya dari situ nanti kita akan tahu ketika kita dibawa kepada orang lain. Dari situ kita akan belajar bagaimana caranya bicara. Kan dari bicara kita ini kan kita akan tahu pikiran kita lagi fokus atau enggak. Kita akan tahu kan. Oh setiap hari bisa berbeda saudara. Akan merasakan. Bayangin tiap hari bicara saudara. Kita kan menjalani kehidupan yang sama setiap hari. Jadi ya kita sudah melewati banyak hal lah gitu. Nah jadi walaupun perkataan ini sudah pernah kita pelajari mungkin gitu ya. Tapi selalu ada saja yang baru dari setiap perkataan ini. Nah dengan mendengarkan semua ini, inilah persekutuan. Persekutuan dengan firman. Inilah makan. Setiap hari. Dan sampai selama-lamanya
Kayak seperti inilah persekutuan kita mengenal Tuhan. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Jadi, hidup kekal dan hidup sementara artinya adalah gini. Hidup kekal itu, itulah kehidupan yang sebenarnya. Hidup sementara ini semua akan berlalu. Hidup sementara itu adalah hidup untuk kepentingan diri sendiri. Ketika engkau sudah tidak hidup lagi hanya untuk diri sendiri. Ketika engkau mulai memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, itulah artinya kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kan gak ada yang bisa menerangkan itu kan. Dulu kan. Tapi ketika saudara mendengarkan perkataan itu, bukankah itu langsung di dalam hati saudara? Iya betul itu gitu. Iya. Dan dulu gak ada kayak gini gitu. Kalau saya bandingkan diri saya dengan dulu gitu, waduh jauh sekali lah gitu. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, saya bisa menemukan diri saya ketika bicara, ketemu dengan orang, ketika mau bicara, gak lagi kayak dulu. Dulu misalnya kayak punya pewahyuan tinggi sekali, pengen rasanya cerita gitu. Sekarang tidak. Karena berkali-kali saya lakukan, ternyata gak bisa. Akhirnya dengan itu, ya sudah saya diam. Saya menahan diri saya. Pengen rasanya ngomong gitu. Karena langsung tahu saudara, permasalahan orang itu langsung tahu sebetulnya gitu. Kasihan sekali gitu. Lihat orang-orang seperti itu gitu. Tapi macam mana? Nah, jadi saudara ketika Tuhan menyampaikan semua ini saudara, ini kan kita kan kayak bersekutu dengan setiap perkataan yang diucapkan ini loh. Nggak yang dengan yang lain gitu. Bukan dengan Tuhan yang di sorga. Bukan dengan Tuhan yang besar yang nggak tahu rupanya bagaimana itu. Dari firman ini yang diucapkan ini, dia bawa kita fokus ini aja gitu. Gak usah dulu pikirkan yang lain gitu. Ini aja. Jadi walaupun ini berulang-ulang gitu, selalu ada tujuannya gitu. Nah, tapi bila kita dibawa ke yang lain, itulah namanya Roh Kudus menuntun kita. Membawa kita kepada keadaan yang baru gitu. Jadi benar-benar akan terasa bagaimana pimpinan Tuhan itu. Jadi bukan sekedar teori. Bukan sekedar orang bisa pintar loh saudara. Kita mesti dituntun oleh Roh Kudus. Apa itu tuntunan Roh Kudus? Orang bisa jelasin semua. Tapi setelah kita mendengarkan pengajaran yang langsung ke dalam lubuk hati kita ini saudara, aduh kita akan jauh sekali ya dulu ya gitu. Karena kita akan mengalami dalam kehidupan yang nyata gitu, nyata sekali gitu. Kalau kita mengingat saja persekutuan kita setiap pagi untuk sepanjang hari itu. Jadi perenungan kita sepanjang hari ini gitu ya. Ini perenungan kita dari firman Tuhan ini. Itu ya cukup untuk hari ini gitu. Ya kalau kita mungkin
mengambil waktu, ada waktu senggang kita gitu kan. Kita baca firman Tuhan yang lain. Maka dia bersedia ngajar kita sesuai dengan yang kita baca. Makanya ada topik pembicaraan gitu loh. Jadi tidak abstrak kayak dulu. Kalau dulu kan gini, Tuhan berbicaralah. Nggak ada. Yang mau dibicarakan itu opo gitu. Tuhan berbicaralah gitu. Iya. Sama kalau kita ketemu sama orang kan. Kan waktu kita lagi bicara itu sama orang. Kita kan sudah memikirkan apa yang mau kita bicarakan kan. Setelah misalnya lagi dia cerita gitu. Supaya itu hidup. Misalnya kita kayak kemarin lah saya misalnya gitu. Saya jumpa, udah lama kali kan gak jumpa dengan teman kita Pak Denny di Tiban itu kan. Kan pasti kan saya akan siapkan pertanyaan saya kan. Gimana Pak sekarang? Nah kan gitu kan. Lalu setelah cerita, oh gini-gini. Dia cerita satu topik. Kita kan pikirkan kan sesuatu yang lain gitu. Sama dengan Tuhan kan begitu juga. Lalu kan kita punya pengalaman hidup sepanjang hari itu. Ketika muka kita muram, ketika kita gelisah, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak terpuji, ketika kita jengkel, kan ada topiknya gitu loh. Tuhan jengkel kali lah hari ini gitu. Cerita gitu ya. Nah, ketika kita cerita itu, disitulah kita akan mendengarkan. Kalau kita sabar ya, kita diam sebentar ya. Kita akan mendengarkan satu suara dalam hati kita gitu. Kenapa kamu mau menyusahkan dirimu dengan itu? Kalau kamu terus seperti itu, kamu gak capek ya gitu. Capek Tuhan. Terus, iya tapi harus menghadapi terus kayak gini gimana gitu. Maka disitulah sudah nanti bagian-bagian dari firman Tuhan yang lain. Kita jadi mengerti. Oh ini ya maksudnya ya. Jangan ikut emosimu gitu. Kalau aku terus seperti engkau hidup, aduh, macam mana gue bisa melanjutkan hidupku? Kamu punya waktu. Waktumu bisa berjalan. Aku mana ada siang, mana ada malam. Kan di dalam Tuhan kan mana ada siang, mana ada malam gitu. Makanya dikatakan Tuhan gak pernah tidur. Kan sudah jauh sekali beda dengan kita gitu. Kan gak bisa terpikirkan. Kalau kita masih ada batasnya gitu kan. Itu tadi kan ada pertumbuhan kita kan. Kita tinggal di komplek ini dengan kita tinggal di komplek yang baru kan beda langsung. Tuhan, oh luas sekali tempat dia saudara. Kalau misalnya kalau kayak saya di Batam ini sudah berapa tempat tinggal gitu. Udah banyak kali. Saya pernah tinggal di Tanjung Sengkuang, saya pernah tinggal di Bengkong, saya pernah tinggal di Blok 4, saya pernah tinggal di Baloi Center. Waduh, di Bengkong pun berapa tempat saya gitu. Belum lagi di sini gitu kan, sebelum menikah. Pernah tinggal di Bengkong udah 3 kali berarti gitu. Ya kan? Tapi ya itu masih seputaran-seputaran. Saya pernah tinggal 6 bulan di Jakarta. Nah gitu kan. Kan berbeda-beda semua. Tuhan
Umur kita baru berapa? Tuhan. Dia nggak ada umur. Kekal. Jadi kalau seperti kita, cara hidupnya Tuhan, lah mana bisa dia menjalankan hidupnya gitu. Nah disitulah saudara, dengan persekutuan kita dengan Tuhan, dia itu berbagi hidup gitu loh. Makanya ketika dikatakan dia menjadi manusia, berinkarnasi, kita jadi tahu. Oh, itu ya artinya Tuhan. Makanya saudara, di Tuhan itu sebetulnya, jadi kalaupun dikatakan dia menghakimi seorang, menghajar, dilemparkan ke neraka, enggak lah. Itu tidak mengubah wataknya dia adalah kasih itu. Enggak bisa. Dia enggak bisa berubah oleh karena dosa kita. Dia enggak bisa berubah oleh karena pelanggaran kita. Enggak bisa. Itulah hebatnya Tuhan yang memperkenalkan diri kepada kita sekarang ini, saudara. Kita nggak bisa pergi, kita sudah terjebak di dalam dia gitu. Makanya saudara, dengan apa ya, dengan mengikuti setiap firman Tuhan itu saudara, bukan berarti jadi begini ya, ini sikap seperti ini salah juga. Jadi begitu kita sudah tahu, ya sudahlah, nanti pasti kayak gini gitu. Jangan ya. Karena dia tahu saudara, kalau kita punya sikap seperti itu, berarti kamu gak serius. Walaupun aku bicara begini, aku ngomongnya serius loh gitu. Karena hanya orang yang serius juga yang mendapatkan hidup yang sesungguhnya. Begitu kita mengatakan, oh aku sudah tahu, oh kayak gini cara Tuhan bicara, nanti akan Tuhan ubah cara bicaranya. Jadi ketika dia memperhadapkan satu firman kepada kita, ya kita mesti serius. Jadi walaupun kita tahu rahasia-rahasianya tadi itu, sudah. Tuhan itu tidak terduga, saudara. Inilah yang membuat kita berbeda dengan Tuhan. Iya. Jadi dengan kita menyadari diri kita itu ciptaan, wah itu satu kebahagiaan, saudara. Jadi terimalah setiap firman yang diucapkan kepadamu gitu. Terima. Jadi kalau kita berbicara dengan orang gitu ya, dia punya pemahaman gaya hidup apa gitu, dengarkanlah gitu. Dengan mendengarkan mungkin sudah cukup menolong dia gitu. Tapi kalau kita mau mendengarkan apa ya, nasihat Tuhan gitu ya, ketika menghadapi kan, sebetulnya ketika kita berhadapan dengan semua orang, siapa saja ya, sebetulnya orang itu sedang berhadapan dengan Tuhan gitu. Kalau dalam posisi seperti itu gitu, kan kita seperti Musa gitu. Kita itu memandang Tuhan setiap hari kan, setiap pagi sudah kita memandang Tuhan. Lalu kan setelah itu kan kita turun ke pekerjaan kita. Oke, kalau kita lagi tuntun gitu kan. Nah, jadi setiap orang yang jumpa kita, sebetulnya orang itu sedang berjumpa dengan Tuhan. Itulah artinya menghidupi kedatangan Tuhan yang kedua. Gitu. Dari situ nanti kita akan tahu apa artinya dia memerintah bersama dengan orang-orang kudusnya. Ya, saudara sedang dilatih gitu loh. Ya, pelatihan kita tergantung kan, kayak Yusuf lah gitu. Berapa lama dia di penjara gitu. Ya kan? Sampai akhirnya kan dia ditampilkan kan. Tapi lihat saudara, ketika dia ditampilkan itu di posisi dia menjadi orang nomor 2 penting di seluruh dunia pada waktu itu.
Oh, nggak ada saudara negara yang paling penting kecuali negara yang disebut oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau ada orang yang menghina negara Israel gitu ya, mengutuki, kamu nih ya, itu melawan Tuhan, saudara. Mana bisa gitu. Nah, jadi ketika dia menjadi orang nomor penting, orang nomor 2 nomor penting di dunia pada waktu itu. Lihat saudara. Dia bisa dipercaya oleh Tuhan. Gitu. Demikian dengan kita harusnya gitu. Engkau harus berusaha memuaskan Tuhan. Dan engkau harus memenuhi tugasmu. Dengan demikian, dengan pemikiran seperti itu, Tuhan akan memberimu pencerahan khusus dalam masalah ini, dan hatimu pun akan menemukan penghiburan. Entah besar atau kecil, ketika sesuatu terjadi kepadamu, engkau harus mengesampingkan dirimu terlebih dahulu dan menganggap kedagingan sebagai sesuatu yang paling hina dari segala sesuatu. Semakin engkau memuaskan daging, semakin kedaginganmu mengambil kebebasanmu. Jika engkau memuaskan daging pada saat ini, lain kali itu akan menuntut lebih banyak. Perhatikan itu ya. Saudara, untuk mempelajari satu kalimat ini, saudara, itu butuh waktu panjang, saudara. Butuh waktu yang lama sekali. Karena memang inti permasalahan manusia di situ. Di kedagingannya. Di situ. Itu pelajaran seumur hidup, saudara. Makanya di satu waktu misalnya ketika kita sudah melewati firman ini gitu ya. Nanti di lain kali ketika kita baca lagi, kita akan menemukan kebenaran bahwa kita sulit sekali kita lepas dari kedagingan kita. Sampai dia menunggu apa doa kita tentang kedagingan kita. Disitulah dia akan mengajari kita secara pribadi. Jadi kalau sudah di ranah itu sudah ranah pribadi kita dengan Tuhan. Dalam banyak hal gitu. Tetapi saudara, untuk waktunya sebetulnya sangat singkat sekali. Ketika kita mulai belajar, jadi kita bisa lepas dari semua itu hanya ketika kita terus makan firman-Nya. Makan firman itu artinya gini, kita dibawa kepada suatu firman yang lain gitu. Lalu kita melakukannya. Masalah apakah kita sudah meninggalkan kedagingan kita? Kita gak bisa ukur gitu. Dan jangan pernah menganggap engkau sudah melepaskan kedaginganmu. Seketat apapun seseorang pengen lepas dari dagingnya. Seperti itulah Paulus ingin lepas dari dagingnya. Dia gak pernah bisa. Makanya saudara, setiap hari kita mesti makan dan minum firman. Di situ kita dibersihkan. Terus di situ jadinya kita itu lebih banyak mendengarkan gitu. Dan kita jadi lembut gitu. Kita jadi menemukan kehidupan yang lain di luar daging kita gitu. Itu tujuannya. Dan itulah caranya. Jadi kalau ada orang yang menganggap, makanya ketika Tuhan dikatakan dia baik, dia gak mengatakan dia baik. Hanya satu yang baik katanya.
Itu kebenaran, saudara. Kalau kita sudah mulai menghitung-hitung, oh aku sudah agak berubah lah gitu. Oke, itu untuk sesaat aja bisa. Setelah itu jangan pertahankan. Karena itu akan membuatmu tidak datang lagi sama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu kita tidak sungguh-sungguh datang kepada Dia, tidak benar-benar haus. Jadi haus itu benar-benar sampai benar-benar kita itu kayak mau dehidrasi loh. Itu loh namanya haus. Nah, berarti kan begini. Kalau kita tidak membuang pemahaman kita yang kemarin gitu, maksudnya itu kalau kita tidak meninggalkan apa yang kita anggap kita sudah capai gitu, kita tidak akan bisa haus. Makanya setiap keadaan diperhadapkan kepada kita. Sampai rasanya kita itu kayak tak punya pengetahuan tentang Tuhan. Barulah kita datang lagi. Barulah haus lagi. Makanya setiap keadaan yang dibawa kepada kita, belajar gitu. Kalau terus rasanya pelajaran itu gak lewat-lewat, tekuni gitu. Pasti ada maksud Tuhan. Pasti ada dalam diri kita yang mau diberesin sama Tuhan. Nah, di ranah itu ranah pribadi kita dengan Tuhan. Langsung dengan Tuhan itu sendiri. Baik, mari kita berdoa. Masih 57 toh? Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Engkau yang menuntun dan membimbing kami dan mengajari kami. Kami serahkan hati kami sepenuhnya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, Tuhan, Tuhan berkati semua.